mereka pasti akan mencoba untuk melaksanakan perintah itu. Ferdy Sambo beberkan alasan anak buahnya takut menolak perintahnya. 28 tahun dinas tak pernah beri perintah salah. Walaupun perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau aturan. Iya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo mengaku, selama 28 tahun berdinas di kepolisian, dirinya tak pernah memberikan perintah yang salah ke anak buahnya. Yang mulia, saya 28 tahun dinas itu, saya sekali lagi mohon maaf, saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada anggota. Baru di kasus Nofriansah Yosua Huta Barat ini, dia menyeret banyak bawahannya ke pusaran kasus pidana. Ini disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Yosua dengan terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 22 Desember kemarin. Mulanya, majelis hakim bertanya soal perintah Sambo ke para anak buahnya di awal kasus kematian Yosua. Sambo lantas mengaku sempat memerintahkan sejumlah bawahannya di Polri saat itu untuk mengecek dan mengamankan rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya yang tidak lain merupakan TKP penembakan Yosua. Ketika itu, Sambo meyakini tak ada anak buahnya yang membangkang. Yang mulia, saya 28 tahun dinas itu, saya sekali lagi mohon maaf, saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada anggota. Saya 28 tahun dinas, makanya mereka pasti akan mencoba untuk melaksanakan perintah itu. Sambo yakin anak buahnya patuh karena mereka takut. Saat itu, Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri Jenderal Bintang 2. Perintah Sedianya menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, seorang personel Polri bisa melapor ke pimpinan jika mendapat perintah yang salah dari atasannya. Namun, dengan jabatan tingginya ketika itu, Sambo begitu percaya diri tak akan ada anak buahnya yang berani menolak instruksi. Ya kalau kami di kepolisian kalau menolak perintah saya, ya kalau berani dia lapor ke atasan saya. Kalau berani. Kalau tidak berani, ya saya rasa sih nggak berani. Sambo mengaku dirinya memerintahkan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, anak buahnya di Polri saat itu, untuk mengecek dan mengamankan rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Mantan perwira tinggi Polri tersebut juga sempat menginstruksikan Cuk Putranto untuk melihat rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya. Tak hanya itu, Sambo juga memerintahkan bawahannya yang lain, Arif Rahman Arifin, menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV itu. Belakangan, Sambo mengakui dirinya salah. Dia pun berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka ini tidak salah. Saya yang salah, saya yang memerintah, saya akan tanggung jawab. Janganlah korbankan mereka sebagai anak buah saya. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Yosua tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Sebagaimana diketahui, 7 orang menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan kematian Yosua. Ferdy Sambo salah satunya. Lalu, 6 terdakwa lain merupakan mantan anak buah Sambo di kepolisian, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa disebut merusak barang bukti kasus kematian Yosua dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV dan mengganti digital video recorder atau DVR CCTV di sekitar lokasi penembakan di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Mereka dijerat dengan pasal 49, junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.